Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan, mungkin saudara melihat hidupmu begitu tidak berharganya. Engkau melihat masa depanmu tidak ada cerahnya sama sekali. Let me tell you, sebagai hamba Tuhan, di tangan siapa saudara serahkan, maka nilainya akan berbeda. Bolehkah saya tawarkan, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, maka nilainya akan berbeda. Serahkan usahamu ke dalam tangan Tuhan, maka nilainya akan berbeda. Masa depanmu, rumah tanggamu, serahkan anak-anakmu ke dalam tangan Tuhan, maka nilainya akan berbeda. Di tangan siapa yang memegang hadiah, maka hadiah itu akan bernilai dan nilainya akan jauh berbeda. Satu kali seperti Mazmur 126 berkata, bahwa ketika Tuhan pulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan pulihkan hidupmu, engkau akan seperti orang bermimpi. Mulutmu akan penuh dengan tertawa-tawa. Engkau akan bingung melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup anak-anakmu. Engkau akan berkata-kata kepada orang lain, aku juga bingung. Bagaimana itu semua bisa terjadi? Jawabannya adalah satu hal. Karena engkau letakkan di tangan pemimpin pesta. Engkau letakkan di tangan the master hand. Saudaraku, sepanjang sejarah Tuhan ajarkan satu kebenaran ini. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan hanya cukup berkata-kata, jadilah langit dan bumi, jadilah terang, jadilah ini, jadilah itu. Tetapi ketika Tuhan ciptakan saudara, Tuhan harus menyingsingkan lengan tangannya. Dan Tuhan kotori tangannya, dibentuknya dengan tangannya sendiri. Supaya saudara belajar, di tangan Tuhan, sesuatu yang rusak sekalipun, Tuhan bisa perbaiki. Ketika buatan tangannya rusak, manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sendiri mengotori tangannya, menguliti kulit binatang, memakaikannya kepada Adam dan Hawa. Karena sesuatu yang rusak di tangan Tuhan bisa diperbaiki. Ketika malaikat jatuh dalam dosa, malaikat langsung dibuang, tidak pernah diperbaiki. Karena bukan buatan tangan Tuhan. Saudaraku, sepanjang sejarah, ketika Tuhan berhadapan dengan manusia, Tuhan mempertontonkan satu kebenaran ini. Ketika Petrus jatuh, satu kali Petrus melihat Tuhan berjalan di atas air. Dan Petrus berkata kepada Tuhan, kalau itu benar engkau, izinkan aku berjalan di atas air. Petrus menjadi orang pertama yang berjalan di atas air. Kemudian imannya mulai goyah. Dan Petrus mulai ketakutan. Dia mulai tenggelam. Tuhan yang bisa menghardik angin badai. Tuhan yang bisa membelah lautan. Tuhan yang bisa membelah sungai Yordan. Tapi Tuhan harus mengulurkan tangannya kepada Petrus. Mengangkat Petrus dengan tangannya. Kenapa Tuhan harus kotori tangannya kembali? Karena satu perkara. Tuhan tidak pernah tinggalkan buatan tangannya. Ketika buatan tangannya rusak, tangan Tuhan kembali mengangkat. Aku akan perbaiki kembali. Ada satu orang buta yang buta sejak lahir di dalam Yohanes 9. Murid-murid bertanya, Tuhan siapa yang salah? Orang inikah atau orang tuanya yang berdosa? Tuhan katakan bukan mereka. Tapi supaya kemuliaan Tuhan terjadi, Tuhan menghampiri orang ini. Dan Tuhan meludah ke tanah. Dia kotori tangannya sekali lagi. Dia ambil tanah, dibalutkan ke dalam matanya. Dan Tuhan katakan kepada orang ini, basuh mukamu ke kolam Siloam. Di sana terjadi sesuatu yang besar. Tuhan bisa katakan celiklah matamu. Tuhan bisa lakukan sesuatu yang tanpa mengotori tangannya. Tetapi sekali lagi Tuhan buktikan bahwa tangannya ini mampu merubah sesuatu yang kotor, sesuatu yang rusak sekalipun. Di tangan Tuhan, sesuatu yang rusak buatan tangannya bisa diubahkan. Saudaraku, mungkin saudara bertanya hari ini, what then shall I give? Apa yang harus aku berikan? Bolehkah saya memberikan satu usul? Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Serahkan usahamu dalam tangan Tuhan. Serahkan rumah tanggamu dalam tangan Tuhan. Serahkan masa depanmu dalam tangan Tuhan. Sesuatu yang rusak di tangan Tuhan akan bernilai. Mari tundukkan kepala.